tidak ada yang masuk surga satupun dari hamba Allah Subhanahu wa taala kecuali yang datang ke akhirat itu membawa hati yang selamat tersebut, hatinya bersih ya. Seperti halnya dosa-dosa besar itu sudah perbuatan manusia itu masing-masing. Tetapi yang menggerakkan di awalnya untuk dibuka pintu besar itu memang syaitan. Ketika sudah loba untuk memiliki jabatan atau kemuliaan yang tinggi, itu juga menjadi pintu masuknya syaitan. Sekarang justru yang bertengkar bukan jamaah masjid, tapi ustaz-ustaz yang biasa memberi kajian itu yang sedang bertengkar. Sampai ada yang dikadukan, sampai ada yang mau diusir. Dan ustaz-ustaznya juga seperti itu juga kan, terlalu berlebihan juga dalam mengusung dan menyanjung-nyanjung calonnya. Nanti akan dipanaskan harta itu semuanya dalam neraka jahanam. Kemudian fatuqwa biha jibahuhum, akan disetrikakan ke wajah mereka. Ketika banyak mazhab di antara muslim ada yang tak terima berbeda dengan yang lain, harus seperti dia itu dalam beramal, dalam fikih atau dalam pemahamannya, dalam pemahaman akidahnya harus seperti dia, yang lain adalah salah semuanya. Maka dari sana juga masuk syaitan. Kan mereka atau tidak diingatkan, mereka tidak akan beriman. Hatinya sudah terkunci. Pada kesempatan kali ini kita ada sebuah buku yang di sana ada pembahasannya, Madakhilus Syaitan ilal Qalbi, tempat-tempat masuknya syaitan ke dalam hati. Ya, sebagaimana yang Bapak Ibu sudah ketahui semua bahwasanya hati itu ada hati yang bersih, hati yang selamat, yang nanti tidak ada yang masuk surga satupun dari hamba Allah Subhanahu wa taala kecuali yang datang ke akhirat itu membawa hati yang selamat tersebut, hatinya bersih ya. Kalau tidak bersih, tidak selamat, maka tidak bisa masuk surga. Kemudian hati yang kedua mati, jadi mayit ya. Bagaimana dalam surah Al-Baqarah itu, anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalian kasih mereka penjelasan, keterangan, diingatkan mereka atau tidak diingatkan, mereka tidak akan beriman. Hatinya sudah terkunci. Dan ini adalah hati mati namanya, tidak bisa menerima kebenaran sedikit pun. Yang ketiga adalah hati marid, hati yang sakit. Kita banyak di posisi yang ketiga ini. Kadang ketika iman lagi baik, terasa baik beribadah, mudah menerima pelajaran dan nasihat dari agama kita ini. Ketika penyakitnya lagi kambuh, semua jadi masalah. Ini kenapa sakit? Karena sedang dimasuki oleh syaitan. Sakitnya hati itu di dalam syariat kita bisa dia sakit itu karena dimasuki oleh syaitan. Dan ada beberapa pintu yang syaitan itu masuk ke dalam hati kita. Dengan mengingatkan ini, semoga kita sama-sama mencoba menutup pintu itu, semoga mereka tidak masuk. Karena syaitan tidak akan masuk ke dalam diri manusia melalui pintu-pintu yang bebas. Kalau sudah pintu-pintu yang besar, karena pintu-pintu yang besar itu sebenarnya sudah, ketika sudah dibuka berarti itu sudah kembali kepada manusia itu masing-masing. Seperti halnya dosa-dosa besar itu sudah perbuatan manusia itu masing-masing. Tetapi yang menggerakkan di awalnya untuk dibuka pintu besar itu memang syaitan. Syaitan biasanya masuk dari pintu-pintu yang tidak resmi, dari jendela, seperti seorang maling ya. Kalau masuk rumah itu dari jendela atau dari belakang rumah, atau yang tempat kadang yang pemilik rumah tidak sadar atau lupa. Begitu juga dalam hati ini, hal-hal yang dimasuki oleh syaitan itu kadang kita memiliki hati tidak sadar bahwa di sanalah masuknya syaitan. Di sanalah tempatnya syaitan masuk. Kemudian kalau sudah masuk membuat hati kita sakit. Kalau sudah sakit maka di sana banyak malapetaka yang terjadi pada diri kita.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian diibaratkan hati itu sebagai sebuah benteng, benteng besar ya, yang harus dijaga. Apabila sudah masuk musuh ke dalam benteng itu, maka satu negara itu akan takluk kepada musuh yang memasukinya. Maka di benteng itu banyak penjaganya. Benteng pun juga harus kuat. Tapi tentu benteng ada juga tempat masuknya. Tempat masuk itulah yang dijaga oleh penjaganya dengan sekuat tenaga supaya musuh atau tentara musuh tidak memasuki ke dalam benteng tersebut. Di antara pintu yang mungkin syaitan masuk dari sana adalah yang pertama al-ghadabu wasyahwah, marah dan syahwat. Tentang marah ini sifat pemarah. Marah tidak sama dengan berani. Berani itu lain lagi. Marah itu sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, al-ghadabu minasyaitan. Marah itu dari syaitan asalnya. Maka Nabi menganjurkan ketika seorang sudah marah, hendaklah dia berwuduk. Karena syaitan itu tercipta dari api, api dimatikan dengan air, maka ketika marah berwuduklah akan mengurangi rasa marah tersebut. Kalau juga masih marah, kan disuruh berdiri. Ketika duduk marah maka suruh berdiri. Kalau berdiri juga masih marah, maka disuruh berjalan supaya tidak terpikirkan marah tersebut. Dan salah satu juga cara yang terbaik untuk menghindarkan diri atau mengobati diri dari marah adalah dengan cara berwuduk. Para ulama atau ada kalimat mahfuzat yang baik ya, atau ulama yang mengucapkan bahwasanya ketika seseorang itu sudah marah, maka syaitan akan mudah mempermainkannya sebagaimana anak-anak main bola. Bola itu ditendang ke sana ke sini, terserah mereka mau dioper ke kawannya atau ditendang ke kanan, kemana saja mereka mau, bisa. Maka begitulah syaitan, ketika sudah masuk dalam pintu ini, sudah menguasai manusia sehingga dia marah, maka semua yang berasal dari orang ini sudah berasal dari syaitan juga. Mau dibuat bicara yang kasar bisa, mau disuruh untuk membuka rahasia orang bisa. Tidak terkontrol semua ucapannya lagi, dan bahkan gerakannya juga tidak bisa dia mengontrol dirinya sendiri karena dia sedang marah. Maka di dalam fikih juga apabila talak itu dijatuhkan oleh suami dalam saat marah sekali yang dia tidak menguasai dirinya, tidak sadar dengan dirinya pada waktu itu, maka talaknya tidak jatuh. Ini diantaranya. Tapi biasanya orang talak itu kan karena marah juga. Cuma biasanya dia baik-baik saja. Cuma pada hari itu atau saat itu dia ada masalah mungkin sama istrinya, langsung marah dan tidak menguasai dirinya, tak tahu yang diucapkan apa, yang mau disampaikan apa, sehingga ada ucapan mentalak istrinya begitu. Hal seperti ini yang tidak berlaku talak di saat itu. Padahal talak itu dalam fikih adalah kalimat yang tidak boleh dipermainkan. Seriusnya berlaku, kemudian tidak seriusnya juga berlaku. Talak dengan nikah kan, main-main dengan istrinya, kamu saya talak ya, kemudian dia ketawa-ketawa, berlaku juga. Sebagaimana menikah juga begitu, ketika syarat dan rukunnya sudah lengkap, pura-pura menikah, saya nikahkan anak saya dengan kamu, saya terima nikah anak bapak dengan mahar sekian, berlaku walaupun mereka bercanda. Tapi ketika marah ini beda juga. Kalaupun dia bagian bisa dikategorikan tidak serius karena itu berasal dari syaitan tadi kan, maka dalam hal marah ini tidak sama dengan bercanda. Tidak berlaku talak ketika dijatuhkan dalam keadaan marah, di mana marahnya tersebut seorang itu tidak biasa menguasai dirinya sendiri. Dan seorang yang pemarah itu senang syaitan ya. Sedikit marah, terdengar ngomong orang bicara yang kurang baik marah, orang melihat semuanya marah, orang tidak mengajaknya bicara juga marah. Ini
sudah dikuasai oleh syaitan. Maka itu jangan diperturutkan. Kata Nabi SAW, laisa sur'ah bisyadid, innama sur'atu may yamliku nafsahu innal ghadab. Seorang petarung yang kuat itu bukan laisa bisyadid, yang bisa mengalahkan lawannya ketika bertarung bergulat. Bukan itu yang kuat itu. Yang kuat itu bukanlah yang petarung yang bisa mengalahkan lawannya ketika bergulat. Innamasyadidu may yamliku nafsahu indal ghadab. Yang kuat itu adalah yang mampu mengendalikan dirinya, menguasai dirinya ketika marah. Berarti marah itu sebenarnya punya setiap kita punya potensi untuk marah. Cuma bedanya yang satu marahnya tidak bisa menguasai diri sendiri. Itu dikuasai oleh syaitan. Kemudian ada yang marahnya namun dia bisa menguasai dirinya sehingga tidak mengucapkan kata-kata yang dia tak sadari, melakukan hal-hal yang tidak dia sadari. Inilah orang kuat. Orang yang kuat, kata Nabi SAW, yang bisa menguasai dirinya ketika marah. Dan menurut ilmu psikologinya juga begitu. Ilmu kalau seandainya marah itu fisik kita ini down, tenaga kita juga terkuras banyak, lebih terkuras dibandingkan dengan lari atau maraton. Marah 5 menit dan lari 5 menit dibandingkan dengan waktu yang sama, maka akan lebih letih, lebih menyusahkan ketika kita marah tersebut. Nanti ada caranya. Di antaranya adalah kita harus memperbanyak baca Quran. Kalau di sini pada waktu marah itu agar berwudu. Kalau seandainya marah dalam keadaan duduk, berdiri, kemudian terakhir berwudu, kata Nabi SAW. Kemudian juga yang sama dengan marah itu adalah syahwat nafsu. Dan syahwat ini tidak hanya nafsu syahwat kelamin saja, na'udzubillah. Tapi syahwat itu semua. Bisa syahwat dalam melihat, syahwat dalam berbicara, syahwat di dalam berbicara itu dalam ngobrol, syahwat dunia semuanya, yang itu adalah untuk kepentingan dunia. Itu termasuk bagian daripada syahwat. Orang ini tak pernah dia berzina, tak pernah dia salah dalam syahwat syahwat kemaluannya, tetapi lisannya luar biasa, ngomong sana sini dan tidak jelas, bahkan tidak tahu siapa yang diomongkannya, apakah orang tersakiti atau tidak. Ini juga bagian dari syahwat, di mana syaitan tidak selalu masuk pada pintu besar tadi kan, tapi hal-hal yang kecil dia masuk. Seperti dalam syahwat ini disuruhnya untuk kita ngobrol saja seharian tanpa ada manfaat. Ngobrol itu kan mubah, bicara itu mubah. Tapi kalau seandainya dia menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat, maka itu berarti kita sedang dimasuki oleh syaitan dalam pintu syahwat tersebut. Kemudian pintu selanjutnya al-hasadu wal hirs, dengki dan rakus. Al-hirs, sebab hirs ini atau rakus ini, sebagaimana Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Hasan, hadisnya Hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ma dhibani ja'iani arsala fi ghanamin fa afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi. Tidaklah dua serigala yang sedang lapar, dua serigala yang sangat lapar, ketika dilepas ke gerombolan ternak kambing, biafsad, akan lebih membuat kerusakan dibandingkan dengan seseorang yang loba kepada harta dan kepada syaraf, kepada kemuliaan, kepada penghormatan. Ada dua ekor serigala yang sedang lapar,
apabila dilepaskan ke gerombolan ternak atau ke kandang ternak, maka tentu dia akan merusak, akan memakan, merobek-robek dan membunuh ternak tersebut karena mereka sedang lapar, akan membuat kerusakan. Tapi kerusakan yang timbulkan oleh dua serigala yang sangat lapar ini yang dilepas ke dalam di dalam kandangnya ternak, kerusakannya tidak lebih rusak dibandingkan dengan seseorang yang rakus kepada harta dan rakus kepada kekuasaan atau kemuliaan, penghormatan. Dan ini tidak jarang di sekitar kita juga begitu, atau juga kita yang rakus kepada menumpuk-numpuk harta. Tidak rakus kepada harta maksudnya dia menghabiskan waktunya untuk mencari harta, mengumpulkannya dan tidak mau mengeluarkan untuk bersedekah, tidak mau berzakat, tidak mau dikeluarkan pada jalan yang baik. Ada orang yang dititipkan oleh Allah harta yang banyak karena memang dia bekerja keras untuk mendapatkan harta, tetapi mereka infakkan, mereka berikan kepada yang membutuhkan. Sebagaimana sahabat Nabi SAW juga banyak orang-orang kaya, para pengusaha seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, bahkan Abu Bakar juga adalah para pedagang. Mereka orang-orang kaya. Tentunya mereka berdagang, berjalan ke negeri lain, kemudian melakukan transaksi jual beli dalam waktu yang banyak atau transaksi yang banyak, tetapi dan akhirnya mereka mendapatkan harta yang banyak, tapi mereka tidak pernah disebut sebagai orang-orang yang rakus. Kenapa? Karena mereka terkenal berinfaknya luar biasa. Abu Bakar, Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf, bahkan infak dan sedekah atau wakaf dari mereka seperti Utsman bin Affan sampai zaman ini masih, waktu kita sekarang ini masih juga dirasakan oleh kaum muslimin. Ada kebun kormanya Utsman bin Affan ya, yang ada, bahkan ada Utsman bin Affan itu rekeningnya juga masih ada dibuat oleh pemerintah Saudi sampai sekarang, karena dia punya wakaf dulunya 1000 tahun yang lebih dulu, hampir 1500 tahun hampir ya, masih ada wakafnya sampai sekarang, sehingga dibuatkan rekening khusus untuk Utsman bin Affan oleh pemerintah Saudi sampai sekarang. Saking banyak hartanya dan berkahnya hartanya sampai sekarang masih ada juga. Dan mereka orang-orang kaya yang dipuji oleh Nabi SAW karena mereka menginfakkan hartanya. Lalu siapa yang disebut dengan rakus tadi? Mereka yang mencari, mengumpulkan dan tak mau berbagi. Entah untuk apa, untuk mereka kumpulkan sebanyak-banyaknya. Apabila seandainya dibagilah untuk membangun sebuah masjid, maka tidak akan mengurangi rasanya harta yang begitu banyak dia miliki. Tapi tidak dilakukan. Inilah termasuk kepada golongan yang disebut di sini hirsul alal mal, rakus kepada harta. Dan semua kita juga menyadari bahwasanya harta yang untuk kita masing-masing itu apa? Yang kita makan dan kita pakai. Yang kita makan, yang kita pakai, pakaian, rumah yang kita tempati, kenderaan yang kita bawa, itu saja. Selain daripada itu, yang disimpan-simpan itu bukanlah untuk kita sampai kita pakai. Karena bisa saja yang banyak disimpan itu adalah untuk ahli waris nanti. Ketika meninggal, kalau sudah milik ahli waris itu tidak lagi milik yang meninggal itu. Karena seorang meninggal maka akan terputus hubungannya dengan harta. Seseorang yang sudah meninggal tidak lagi memiliki harta. Maka untuk itu harta yang ditinggalkan oleh mayat itu segera berikan kepada pemiliknya. Jangan dianggap juga lagi itu adalah harta mayat, karena sekarang mayat tidak lagi memiliki harta. Harta siapa ahli waris, maka berikan harta itu secepatnya kepada yang memilikinya. Dan Allah juga memperlihatkan, kalau kita sadari Bapak Ibu rahimakumullah, betapa orang yang rakus kepada harta itu yang akhirnya dia tidak lebih banyak menikmati dibandingkan dengan orang yang biasa-biasa saja. Ketika biasa-biasa saja itu bisa makan seenaknya,
makan yang enak-enak, maksudnya bisa istirahat sebanyak-banyaknya. Tetapi yang memiliki harta banyak belum tentu sebagiannya seperti itu. Kalau tidak seluruhnya, belum tentu sebagiannya seperti itu. Makan dibatasi, kalau salah makan akan sakit, kalau banyak makan juga sakit, juga istirahatnya juga dibatasi dan segala macam, sehingga yang nikmati hanya sedikit saja dari semua. Maka kata Imam Asy-Sya'rawi membacakan asar atau perkataan daripada ulama yang panjang. Maknanya adalah kalian mencari harta dengan segala kekuatan sampai kaki ke atas, kepala ke bawah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini, beliau menyebutkan kalian tidak akan diberi oleh Allah kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk kalian. Walaupun diterima banyak, tapi yang ditakdirkan oleh Allah cuma satu, maka satu itulah yang sebenarnya kalian miliki. Jadi memang secara angka-angka banyak, secara pemilikan surat menyurat banyak, tapi yang akan dia nikmati hanya satu dari yang banyak itu. Maka satu itu saja yang akan didapatkan, yang lain untuk orang lain. Dan seandainya dikala itu mau dia jadikan dari miliknya sendiri sehingga menjadi kekal nanti ke akhirat, tentunya dengan cara menyedekahkan. Itulah yang milik abadi. Yang tadi itu kata Nabi, yang kita punya itu adalah yang kita makan dan yang kita minum, dan yang disedekahkan, kata Nabi SAW. Yang dimakan dan yang dipakai itu akan juga habis. Kemudian yang disedekahkan itu adalah yang kekal abadi. Jadi sekian yang banyak yang kita miliki itu, yang nanti betul-betul milik kita adalah yang disedekahkan. Kemudian wasyaraf, mengejar pangkat jabatan, kehormatan, penghargaan. Ini juga ketika sudah hiris, ketika sudah loba untuk memiliki jabatan atau kemuliaan yang tinggi, itu juga menjadi pintu masuknya syaitan. Ingin pangkatnya tinggi, banyak wewenang atau banyak jabatan supaya banyak dimuliakan oleh orang lain. Di sanalah masuknya syaitan. Untuk hal ini kadang manusia tidak menghitung-hitung waktu yang mereka korbankan untuk mendapatkan kemuliaan atau juga mendapatkan harta yang banyak. Yang kemuliaan inilah seperti jabatan lah sekarang kan, Bapak Ibu rahimakumullah. Kita juga walaupun sedang dalam pesta demokrasi, pilkada atau pemilu, namun kita juga harus sadar juga ini semua jabatan dunia. Yang sekarang diperebutkan hanya jabatan dunia, jangan sampai bertengkar. Tapi kami melihat bertengkar sekarang, justru yang bertengkar bukan jamaah masjid, tapi ustaz-ustaz yang biasa memberi kajian itu yang sedang bertengkar. Sampai ada yang dikadukan, sampai ada yang mau diusir. Dan ustaz-ustaznya juga seperti itu juga kan, terlalu berlebihan juga dalam mengusung dan menyanjung-nyanjung calonnya. Kalau kita punya, pilih saja, tak perlu merendah-rendahkan atau bersukzon kepada orang lain. Dan itu yang terjadi, sukzon disebarkan di berita. Ini kalau ini terpilih maka akan tersebarlah paham ini di Riau, tersebarlah salafi, macam-macam. Itu kan sukzon kepada kaum muslimin jadinya. Dan semua itu kenapa nak sadar itu dunia kan, syaraf. Jadi harus juga ada yang mengingatkan itu adalah dunia. Kecuali kalau sedang bersaing antara pemilihan pilkada, yang satu kafir yang satu muslim, maka kita memperjuangkan yang muslim tentunya. Itu seperti perang kan. Ini muslim semuanya. Dan persenjataan yang dipakai adalah persenjataan perang, maka ini tidak pas rasanya menurut kita. Dan itu lebih berbahaya kerusakannya kepada manusia tersebut dibandingkan dengan Ziban tadi, dengan 2 ekor serigala tadi yang sedang lapar, yang dilepas kepada
gerombolan binatang ternak. Ya. Kemudian selanjutnya pintu syaitan itu adalah dari ta'am, dari makanan. Asyaba'u minat ta'am, terlalu kenyang makan. Kerana ketika sudah kenyang maka syahwat akan kuat. Melalui syahwat yang kuat itu tersebut maka menjadi senjatanya syaitan untuk masuk ke dalam diri manusia dan menguasai manusia tersebut. Maka kata Nabi dibagi 3 kalau kita mau. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk minum. Dan Nabi SAW dalam makan ini tidak banyak. Cuma kita memang kalau sedang makan lagi enak itu susah untuk memberhentikan. Kalau Mahathir Muhammad itu kenapa masih sehat katanya sampai di usia itu dan masih produktif? Karena dia katanya kalau makan sedang enak-enak makan harus berhenti. Terasa enaknya makan maka harus berhenti. Maka di usia tua beliau masih bisa dikasih jabatan Perdana Menteri di Malaysia. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, pintu selanjutnya adalah al-ajalah. Al-ajalah itu terburu-buru, tergesa-gesa. Terburu-buru dalam menilai, terburu-buru dalam memutuskan, terburu-buru di dalam segala hal. Dan itu adalah dari syaitan. Al-ajalatu minasyaitan, kata Nabi. Al-ajalatu minasyaitan, sifat atau sikap terburu-buru itu adalah syaitan, dari syaitan. Wa ta'anna minallahi ta'ala. Kemudian yang ta'anna, yang butuh perhitungan, yang sangat perhitungan, yang perhitungan lah, maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terburu-buru. Ya, kalau memutuskan perkara dipikirkan dulu. Kalau mau menilai dipikirkan dulu. Atau kalau mau juga menyampaikan sesuatu keputusan, maka dia pikirkan dulu. Karena terburu-buru itu banyak salahnya, dan karena itu minasyaitan, kata Nabi SAW. Dan selanjutnya pintu syaitan juga adalah al-bukhlu wa khauful faqri. Ini sama dengan hirsul alal mal tadi, yaitu bakhil dan takut jatuh miskin. Karena sifat dan sikap bakhil sejalan dengan hirsul alal mal, rakus kepada harta. Maka sifat orang yang rakus kepada harta itu adalah bakhil. Kedua-duanya, bakhil dan rakus kepada harta, kedua-duanya adalah pintu masuk syaitan yang besar, pintu yang mudah dimasuki oleh syaitan dari sana. Kemudian juga khauful faqri, takut akan jatuh kepada miskin. Maka segala perbuatan yang ditimbulkan oleh bakhil, oleh takut kepada miskin ini juga hasil daripada perbuatan syaitan yang sudah merasuki manusia tersebut. Karena dengan sifat ini susah untuk berinfak, susah untuk bersedekah, ingin tadi mengumpulkan harta yang banyak tadi, bahkan yang wajib mungkin juga dia susah untuk mengeluarkannya berupa zakat, yang nanti kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang mengumpulkan harta emas perak kemudian tidak berinfak, tidak menyedekahkannya, tidak menzakatkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka harta itu nanti akan disetrikakan kepadanya. Yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabil fabashshirhum bi'adzabin yauma yuhma 'alaihi fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Nanti akan dipanaskan harta itu semuanya di dalam neraka jahanam. Kemudian fatukwa biha jibahuhum, akan disetrikakan ke wajah mereka, wa junubuhum wa dhuhuruhum, ke samping mereka, kemudian ke punggung mereka. Disetrikakan harta itu, naudzubillah summa naudzubillah. Jadi tak ada manfaatnya yang baik kecuali kalau seandainya disedekahkan, zakatnya dikeluarkan.
Dan Bapak Ibu rahimakumullah, saya ini kan hanya membacakan buku dan menyampaikan kepada Bapak Ibu apa yang tertulis di sini. Bukan menembak-nembak ya Bapak Ibu ya. Karena kebetulan itu yang disampaikan oleh pengarangnya di sini. Kemudian katanya pintu syaitan itu adalah at-ta'assub lil madzahib. Ta'assub kepada mazhab, apa namanya istilahnya ta'assub itu? Ya, ta'assub kepada mazhab, mazhab bisa mazhab fikih atau mazhab semuanya, mazhab akidah, mazhab fikih. Dalam Islam kan banyak mazhab, banyak pendapat, banyak mazhab, dan luar biasanya Islam, mazhab-mazhab itu apabila difahami itu untuk memudahkan umat Islam itu beramal. Kemudian ketika banyak mazhab, di antara muslim ada yang tak terima berbeza dengan yang lain, harus seperti dia itu dalam beramal, dalam fikih atau dalam pemahamannya, dalam pemahaman akidahnya harus seperti dia, yang lain adalah salah semuanya. Maka dari sana juga masuk syaitan. Kalau lihat orang berbeda sedikit marah, naik syaitannya begitu. Dan ini kami lihat kedua belah pihak ya. Yang pihak ini juga begitu, yang ini juga begitu. Ada pihak yang merasa terzalimi selama ini, selalu dianggap sebagai penduduk neraka, dianggap sebagai pelaku perbuatannya perbuatan ahli neraka, padahal mereka tidak melakukannya kecuali karena ibadah. Tetapi ketika ada kesempatan, yang dituduh sebagai penduduk neraka ini juga menghujat penuduhnya adalah penduduk neraka juga, padahal ini sesama muslim. Kenapa? Karena ta'assub dengan mazhabnya masing-masing, tidak mau membuka diri, karena mungkin juga wawasan dan pembelajaran yang diterima hanya seperti itu sehingga melihat yang lain adalah salah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian selanjutnya adalah pintu selanjutnya adalah su'zon bil muslimin, berburuk sangka kepada kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan muslim itu bersaudara, dan sesama saudara itu harus saling percaya begitu. Kalau seandainya beriman pada Allah Subhanahu wa taala, sudah mereka adalah orang mukmin yang insya-Allah Allah senang kepada mereka karena mereka adalah mukmin. Maka berburuk sangka kepada muslim, kepada kaum muslimin adalah tempat masuknya syaitan, yang kadang dari sana terjadinya perang antara sesama muslim karena ada buruk sangkanya kelompok atau person kepada muslim atau mukmin yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh dhanni itsmun. Wahai orang-orang beriman, jauhilah buruk sangka, kata Allah. Kan pelajaran atau ini bagian dari akhlak yang Allah sampaikan kepada kita dalam Quran. Janganlah berburuk sangka, janganlah banyak-banyak berburuk sangka, karena kebanyakan dari sangka-sangkaan itu atau zon itu adalah dosa. Fa inna katsiran minal ya alladzina amanu tajmu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sebagian daripada zon itu adalah dosa. Sebagai mukmin itu adalah mencari ma'adzir, mencari apa namanya, uzur. Kalau dia memang merasa bersaudara dengan lain, maka yang dilakukan oleh saudara mukmin yang lainnya seharusnya dia kemukakan uzurnya. Uzur itu apa namanya? Bahasa Indonesianya agak kurang. Artinya kalau ada rasa-rasanya mukmin yang tidak baik perbuatannya, maka mukmin yang menyaksikan perbanyak uzurnya. Mungkin dia itu sedang kenapa tidak pernah lagi ke masjid. Mungkin dia sedang tidak dirumbai.
atau mungkin sedang sakit, mungkin sedang ke masjid yang lain, musala yang lain, itu namanya mencari uzur untuk saudara muslim yang lain. Tapi kalau orang munafik, wal munafiqu yatlubul uyub, kalau orang munafik itu langsung dia berpikirannya negatif kepada aib saja. Kenapa dia lagi jarang, tak pernah lagi lihat ke masjid? Wah, dia tu dah kafir, itu nak mau solat lagi, nak mau berjamaah dengan kita. Kan itu adalah kebiasaan orang munafik, ya. Dikatakan wal mu'minu yatlubu al ma'adir wal munafiqu yatlubul uyub. Bedanya kita dengan orang munafik seperti itu. Munafik langsung berburuk sangka, yang jelek-jelek langsung keluar zannya. Tapi kalau mukmin seorang beriman, persangkaan baik yang akan keluar, ya. Kalau tidak mungkin dia itu mungkin dia misalkan kenapa tidak salat ke masjid, dia mungkin tidak dirumbai. Wah, ada saya lihat kemarin, mungkin dia sedang sakit. Mana pula dia sakit, dia sehat, makanya banyak. Dicari alasan yang lain supaya akhirnya ada alasan yang dibolehkan dia tidak lagi belakangan itu solat berjamaah ke masjid. Sebagai contoh saja Bapak Ibu. Kemudian apa obatnya dari tempat pintu masuk syaitan yang banyak tadi? Marah, kemudian syahwat, loba, hasad, makan yang berlebihan, al-ajalah, terburu-buru, bakhil, ta'assub kepada mazhab, kemudian berburuk sangka kepada muslimin. Ada beberapa yang rutinitas yang bisa kita lakukan untuk memperkecil pintu masuk syaitan tersebut. Yang rutinitas ini menyebabkan hati kita, kata ulama, menjadi sehat, menjadi bugar, menjadi aktif, sehingga pintu-pintu tadi tidak menjadi mudah untuk dimasuki oleh syaitan. Di antaranya adalah memperbanyak zikir dan tilawatul Quran. Kalau waktu sudah disibukkan untuk berzikir, untuk baca Quran, maka kesibukan ini menutup pintu-pintu syaitan yang tadi. Tidak sempat lagi untuk bersuudzon, tidak sempat lagi untuk dengki, untuk iri dan sebagainya. Pertama, memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini adalah awal. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan tadabbur. Kalau tadabbur itu akan berubah kepada perilaku dan perbuatan. Tadabbur tentunya ketika dipahami dulu maksud dari ayat itu, mulai dengan memahami atau mengetahui artinya. Sekarang seharusnya Bapak Ibu selain daripada membaca juga membaca terjemahnya, dan sekali-sekali direnungkan daripada terjemah tersebut, dan itu adalah tadabbur namanya. Semua kita bisa insya-Allah melakukannya. Fadilah membaca Quran itu sangat banyak sekali, sebagaimana yang sering Bapak Ibu dengar semua. Satu ayat itu adalah 10 fadilah, 10 pahala. Maka ketika merutinkan beberapa halaman atau beberapa lembar setiap hari, maka pahala juga banyak insya-Allah. Dan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada yang membaca Quran, Iqra wartaqi waratil kama kunta turattilu fid dunya fa inna akhira manzilatika inda akhiri ayatin taqra'uha. Baca lagi dan tartil lagi, kata Allah, sebagaimana engkau mentartilkannya dulu di dunia, maka engkau akan berhenti. Ketika engkau mentartil satu ayat akan naik derajat, dan engkau akan berhenti pada saat akhir ayat yang kau baca. Jadi derajat naik terus setiap ayat yang dibaca, nanti akan berhenti di tingkat surga di mana ayat terakhir yang dia baca. Maksudnya berarti surga itu bertingkat-tingkat, jumlah tingkatnya banyak. Kalau berdasarkan ayat itu, sebanyak ayat Al-Quran berarti satu ayat dibacanya naik tingkatnya, satu ayat dibacanya naik tingkatnya. Dan ada juga hadis surga itu ada 100 tingkat, dan satu tingkat dengan yang lainnya seperti seseorang yang menyaksikan dari bumi bintang-bintang di langit. Berarti kalau 100 tingkat dan ini sebanyak ayat, antara
bumi dengan bintang itu masih ada lagi jenjang-jenjangnya. Kalau dikumpulkan semua jumlahnya banyak, ribuan begitu. Dalam surga semua berada pada tingkat yang sesuai dengan amalannya masing-masing. Dan yang mempertinggi tingkat itu adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Cuma dalam tafsir, maksud dari membaca di akhirat nanti adalah menghafal. Karena di zaman Nabi SAW yang disebut dengan qari itu adalah yang membaca Al-Quran, membaca tanpa melihat mushaf. Karena mushaf kan tidak ada pada waktu itu di zaman Nabi. Orang yang menulis hanya ditulis kemudian dibawa ke rumah masing-masing. Tetapi ada sahabat yang selalu membaca Al-Quran, membaca dari mana? Dari yang sudah dihafalnya, daripada sahabat yang lain, dari mulut ke mulut. Maka istilah qari itu di dalam tafsir berbeda dengan pemahaman qari sekarang. Kalau qari sekarang semua yang membaca melihat mushaf juga qari. Ya, kalau di dalam tafsir orang-orang qari di zaman Nabi dan setelahnya adalah yang menghafalnya. Maka cobalah menghafal Quran Bapak Ibu. Ya, tidak juga sulit dan tidak juga mudah ya. Mudah-mudah sulit untuk menghafalnya. Kemudian juga selanjutnya memperbanyak tilawah Quran, dan ini menjadi rutinitas kaum muslimin dalam setiap hari hendaknya. Kemudian memperbanyak istighfar, astagfirullah, baik setelah salat maupun ketika berjalan maupun ketika bawa kenderaan di rumah. Daripada memikirkan hal-hal yang tidak jelas, banyak istighfar saja. Astagfirullahalazim, astagfirullah saja. Astagfirullah. Karena Nabi selesai solat selalu beristighfar. Ditanya oleh sahabat bagaimana istighfarnya, Imam baca astagfirullah. Dan dalam zikir-zikir banyak, lengkapnya banyak. Kalau cuma mencukup astagfirullah saja sudah bisa. Kemudian memperbanyak doa, ya, karena doa itu adalah bagian daripada ibadah, dan Allah Subhanahu wa taala marah kepada orang yang tidak mau berdoa, dianggap sebagai orang yang sombong. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sadkhuluna jahannam. Orang sombong dalam beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk jahannam, kata Allah. Karena ayat sebelumnya mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka akan aku kabulkan, kata Allah. Kemudian Allah lanjutkan, orang yang sombong maka akan masuk jahannam. Kemudian doa bersalawat kepada Nabi SAW dengan banyak lafaznya. Terserah kita milih lafaz yang mana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terbaik itu adalah salawat Ibrahimiyah seperti yang kita baca pada tasyahud akhir.